Selamat malam dan selamat datang kembali di Hex. Dari sekian banyak email penampakan yang telah kalian kirimkan ke emailnya Hex, malam ini Hex telah memilih dan menganalisa 4 email penampakan yang menarik untuk dibahas. Dan semuanya telah dirangkum dalam Hex, Believe It or Not. Sebuah video hasil rekaman CCTV dikirimkan oleh Irwan Fedrix. Dan berikut videonya. Nah, cahayanya ke sana tadi, arah ke sini. Arah ke Paman. Itu dia, Pak. Pas dengan posisi tadi. Gimana? Apakah kalian melihat sesuatu yang aneh dari video tersebut? Ya, pada emailnya Irwan Fedrix juga memberikan sedikit penjelasan tentang apa yang sebenarnya terekam di dalam video tersebut. Dan selain itu, Irwan Fedrix juga memberitahu dari mana rekaman CCTV ini berasal. Selamat malam, Bang. Tolong dijelaskan, Bang, itu apa? Ini hasil rekaman CCTV di Kandis KM79. Ada semacam penampakan gitu. Ada yang putih-putih tembus cahaya. Setelah pengendara motor itu jatuh, yang putih-putih perlahan seperti menyeberangi jalan dan menghilang secara perlahan. Video ini kuambil dari status WA kawanku. Baru aja Jumat 27 November 2020. Jujur aja, video ini cukup menarik buat aku. Sebuah CCTV merekam kejadian di mana seorang pengendara motor terjatuh setelah melewati objek putih yang terlihat seperti transparan. Pertanyaannya adalah, apakah objek putih yang transparan tersebut adalah sosok dari penampakan? Jika kita perhatikan, di tengah lingkaran biru yang ada di dalam video ini, terlihat sebuah objek seperti gumpalan asap berwarna putih keabu-abuan seakan berdiri di pinggir jalan. Tak lama kemudian, datanglah motor yang melaju dengan kecepatan tidak terlalu kencang menuju ke arah objek tersebut berada. Yang menarik adalah ketika cahaya lampu motor menerangi tempat di mana objek putih itu berada, objek putih tersebut terlihat transparan. Namun meskipun objek putih itu terlihat tidak solid seperti asap dan terkesan transparan, anehnya sang pengendara motor tiba-tiba saja terjatuh seakan menabrak sesuatu saat melewatinya. Ditambah lagi, jika dilihat secara slow motion, ketika motor itu melewati objek putih tersebut, seperti terjadi pergesekan yang menghasilkan percikan api di sana. Lalu, ketika sang pengendara motor terjatuh, objek putih itu perlahan bergerak menuju seberang jalan dan kemudian menghilang. Nah, dari cuplikan dan penjelasan di atas tadi, apakah kalian berpikir bahwa mungkin video ini memang nyata? Dan mungkin objek putih yang tembus cahaya tersebut memang adalah sebuah penampakan. Lalu, bagaimana jika ternyata masih ada kemungkinan bahwa video tersebut telah melewati proses editing sebelumnya? Bagaimana jika sebenarnya ini adalah rekaman CCTV biasa yang secara kebetulan merekam momen kecelakaan motor tunggal? Tapi karena jalanan tersebut terlalu gelap dan CCTV tidak terlalu bisa menangkap area jalanan dengan jelas, akhirnya video ini dimanfaatkan seseorang untuk diedit menjadi seakan ada objek putih transparan di sana dan menjadikan rekaman CCTV ini seakan menyeramkan. Ya, mengingat ini adalah sebuah video yang merekam ulang sebuah tayangan dari layar handphone, tentu saja masih terlalu banyak spekulasi dan kemungkinan untuk menyatakan video tersebut memanglah nyata. Yang dimana sebuah video yang merekam ulang video berdurasi 19 detik saja masih sulit untuk diidentifikasi wajah dari pelakunya. Apalagi video yang semacam ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya? Satu lagi, sebuah penampakan yang berhasil terekam CCTV dikirimkan ke emailnya Hex. Dan kali ini pengirimnya adalah Rido Galih.
Dalam emailnya, Ridho Galih mengatakan bahwa ia mendapatkan video rekaman CCTV ini dari saudaranya. Ia juga mengatakan bahwa video ini adalah rekaman CCTV dari rumah saudaranya tersebut. Menurut pengakuan dari saudaranya Ridho Galih, ia seringkali kehilangan uang di rumahnya. Karena itu, menurutnya, objek putih seperti asap yang berseliweran di depan pintu rumahnya tersebut kemungkinan adalah sosok tuyul yang terekam oleh CCTV. Apa yang terekam oleh CCTV ini memanglah cukup aneh. Bagaimana suatu objek yang terlihat seperti asap atau kabut putih seakan melayang-layang hanya di satu area saja, apalagi dalam waktu yang cukup lama. Jika benar objek putih yang terekam itu hanyalah asap, seharusnya ia langsung menghilang begitu saja. Tapi jika benar itu kabut, bagaimana dia hanya ada di area depan pintu saja? Ditambah lagi, objek tersebut juga terkesan mondar-mandir di depan pintu. Dia tidak bergerak hanya ke satu arah. Jujur aja, sebenarnya aku sendiri juga nggak tahu apakah objek putih tersebut memang benar penampakan atau bukan. Karena menurutku masih ada kemungkinan lain, di mana mungkin objek putih tersebut adalah seekor serangga yang terbang tidak beraturan. Tapi karena FPS dari kamera CCTV-nya rendah, akhirnya serangga ini terlihat berbayang dan membentuk seperti asap yang melayang-layang. Tapi sebenarnya aku pun juga tahu bahwa argumenku tadi mungkin juga salah. Mungkin saja CCTV-nya tidak bermasalah. Mungkin FPS dari CCTV-nya juga tidak rendah. Mungkin objek putih tersebut memanglah sebuah penampakan. Tapi apakah peristiwa sering hilangnya uang si pemilik rumah bisa menjadi referensi untuk kita menyimpulkan bahwa objek putih tersebut adalah penampakan tuyul? Ya, aku pikir belum tentu. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya? Apa yang kalian pikirkan tentang foto ini? Foto tersebut dikirimkan oleh Nisa8175. Dan di dalam emailnya, dia juga menjelaskan cerita di balik foto tersebut. Assalamualaikum Bang, kenalin nama saya Nisa dari Purwakarta. Jadi gini Bang, 6 tahun yang lalu, atau tepatnya pada bulan Desember 2014, saya tahun baruan di Pangandaran. Saya dan keluarga sedang menikmati suasana pantai Pangandaran. Nah, ketika saya dan kakak saya sedang berfoto, tidak ada kejadian yang aneh. Awal mula saya memfotoi kakak saya terlebih dahulu. Setelah itu saya bergantian untuk meminta difotoi oleh kakak saya. Dan setelah itu tiba-tiba turunlah hujan. Dan kakak saya pun langsung mengajak saya untuk berteduh di saung atau gazebo bersama keluarga. Tetapi anehnya saya di situ kayak orang bego. Saya dipanggilin untuk beranjak dari pantai oleh kakak saya, tapi saya tetap berdiam diri di dekat pantai. Nah, tiba-tiba hujan pun semakin membesar dan akhirnya saya pun sadar. Saya langsung menyusuli kakak saya untuk berlari menuju saung atau gazebo tersebut yang jaraknya lumayan jauh dari tempat saya berfoto-foto. Dan sesampainya di saung atau gazebo, akhirnya saya dan kakak saya melihat hasil foto tadi. Dan boom, saya terkejut Bang. Foto saya seperti itu dan saya sendiri gak tahu itu apa. Sedangkan foto kakak saya itu tidak ada apa-apa, biasa saja. Sayang foto kakak saya kehapus. Padahal jarak waktu foto kami itu hanya beda 5 detik saja. Sampai sekarang saya bingung sama foto itu. Semoga abang bisa menjelaskan dari kejanggalan foto itu. Terima kasih Bang. Saat aku melihat foto ini, awalnya aku berpikir, apakah mungkin blur yang ada di dalam foto tersebut itu tercipta karena orang yang difoto itu bergerak sebelum terfoto. Jadi terciptalah blur yang seperti itu. Tapi ternyata setelah diteliti, ketika foto di zoom dan kita teliti lagi, ternyata warna putih seperti kabut yang ada di dalam foto ini berukuran cukup besar hingga keluar dari frame sebelah kanan. Tapi jika itu benar-benar kabut,
kenapa di bagian kiri foto tidak ada kabut yang sama seperti yang ada di tengah foto? Lalu, warna hitam yang terlihat transparan ini juga lebih tinggi dari orang yang difoto. Jika blur ini tercipta karena orang yang ada di dalam foto bergerak, bagaimana ia bergerak hingga hasil blurnya jadi sebesar itu? Dan satu lagi, orang dalam foto ini juga tidak berbayang sama sekali dalam posenya. Jadi bisa dibilang asumsi bahwa blur ini tercipta dari pergerakan orang yang ada di dalam foto masih sangat bisa disangkal. Lalu, objek apa yang sebenarnya ikut terfoto tersebut? Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa itu adalah sosok penampakan yang tidak sengaja terfoto? Video berikut ini dikirim oleh NVMe dan menurutku video ini sangat menarik. Tapi sebelum kita tonton videonya, kita baca dulu emailnya. Assalamualaikum Bang Alvin. Ini saya ada video mengenai penampakan yang konon disebut oleh masyarakat umum sebagai kodam atau jin. Video ini diambil sudah lama sekali di salah satu pesantren di kota saya di Sukabumi. Video ini diambil ketika ayahanda pemilik yayasan hendak pergi ke Tanah Suci. Tidak sengaja menangkap sosok tinggi seperti Slenderman atau kodam di menit 043. Terima kasih Bang Alvin, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum. Sosok kodam atau jin yang terekam oleh kamera. Gimana? Berikut klipnya. Diceritakan bahwa video ini direkam di salah satu pesantren di Sukabumi. Video ini sendiri direkam untuk kepentingan dokumentasi berangkatnya ayahanda dari pemilik yayasan ke Tanah Suci. Namun di tengah suasana haru dalam perpisahan, ternyata tidak sengaja terekam sosok makhluk tinggi yang entah datangnya dari mana. Sosok tinggi hitam tersebut terlihat berjalan meninggalkan kerumunan paling belakang. Jika diperhatikan, sosok tersebut memang tidak mirip seperti manusia. Ia memiliki tubuh yang sangat tinggi, kepala yang kecil, badan yang kurus, dan tangan yang panjang. Dalam video berdurasi 1 menit 45 detik tersebut, penampakan sosok hitam yang tinggi itu hanya terlihat sekali saja. Aku sendiri sebenarnya agak sulit untuk mengidentifikasi apakah mungkin itu manusia atau bukan. Tapi jika dilihat dari posturnya, aku pikir itu bukan seperti postur manusia. Dan jika dilihat dari cahaya yang menjadi background sosok tersebut, sepertinya video ini bukanlah video editan. Jadi jujur aja video ini membuat aku bingung. Agak sulit untuk langsung percaya begitu saja. Tapi agak sulit juga untuk menjelaskan ini secara logika. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa itu adalah penampakan dari sosok jin atau kodam? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, itu tadi adalah 4 email penampakan yang cukup menarik untuk dibahas. Sebagai penutup, semua yang kalian dengar dan kalian lihat di dalam video ini belum tentu kebenarannya. Jadi, semua kembali lagi kepada apa yang sebenarnya kita percaya. Jadi, cukup menjadi penikmat cerita dari dunia lain dan menjadi pejalan di dunia nyata. Saya Alvin Fajrin, selamat malam.